ini. Nah, hari ini yang akan memaparkan materi topiknya yaitu tentang Ancient Governance. Itu adalah Pak Iwan Azov. Saat ini Pak Iwan sudah hadir. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Iwan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima kasih atas Alhamdulillah. kehadirannya juga teman-teman semua di webinar ini. Ya. Jadi Pak Iwan akan spill-spill sedikit nih tentang pengalaman beliau, terus itu tentang stakeholder management, di mana stakeholder management ini bisa jadi apa namanya resilience corporate gitu ya. Jadi salah satu tool, salah satu alat supaya corporate, apalagi corporate besar yang dia langsung bersinggungan dengan sosial masyarakat, bersinggungan dengan biodiversity seperti itu. Ya khususnya untuk sosial masyarakat gitu ya secara langsung. Nah, gimana nih ilmu-ilmunya, paparannya, materinya nanti Pak Iwan akan menjelaskan secara komprehensif kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Seperti itu. Baik, izin mungkin supaya lebih memaksimalkan waktu, saya serahkan kesempatan ini ke yang sangat luar biasa kepada expert kita, Pak Iwan Azov, MSc MM. Silakan Pak Iwan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membawakan webinar dengan judul The Unseen Governance, When Stakeholder Management Becomes Corporate Resilience. Eh, Pak, mungkin dilanjutkan aja ke halaman pertama, biar saya akan jelaskan apa dan bagaimananya. Oke, ini latar belakangnya dulu kenapa saya memilih judul ini. Jadi setelah pandemi dan krisis energi pandemi itu berakhir kira-kira di 2023, kemudian krisis energi ini naik turun dan juga terjadi perubahan, kita juga akan menuju ke green energy. Nah, perusahaan-perusahaan ini dihadapkan realitas. Bagaimana mereka ini bisa survive, bagaimana mereka juga tetap ikut dalam aturan. Banyak perusahaan-perusahaan itu mengikuti aturan-aturan dengan cara luar biasa. Tetapi tetap aja tantangan-tantangan itu karena dengan dinamika di perubahan-perubahan dunia ini menjadi tantangan besar jika mereka tidak melakukan sesuatu. Selama ini perusahaan sudah mulai melakukan transparansi, kemudian apalagi ke prosedur-prosedur anti bribing, kemudian juga tata kelola yang membangun eh, perpajakan, keamanan, kemudian juga untuk tenaga kerja, semua sudah dilakukan dengan baik. Tetapi tantangan itu ternyata tidak hanya sampai di situ, masih banyak hal-hal lain yang perlu dilakukan. Nah, hal-hal tersebut bisa dilakukan melalui transparansi, engagement, dan akuntabilitas. Coba kita lanjut di halaman selanjutnya. Nah, kita hari ini saya pakai landasan filosofisnya ada dua. Kita cerita ISO. ISO itu adalah International Standard Organization nomor 37.000, bahwa organisasi ini dibentuk bukan hanya untuk menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya, tetapi memberikan nilai yang baik untuk semua stakeholder yang terkait. Nilai ini tidak langsung berupa uang, tapi juga bagaimana menciptakan sustainable, bahwa kehadirannya ini secara langsung dan tidak langsung menguntungkan, kemudian secara tidak langsung dan langsung juga memberikan apa benefit buat masyarakat, buat em, lingkungan, buat pemerintah, buat semua pihak yang ada kaitannya.
dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Itu kalau kita lihat dari ISO 37000. Nah, tapi kalau hari ini saya akan membawakan sedikit kalau kita lihat dari GRI 3. GRI 3 ini kalau kita lihat di layar adalah Global Reporting Initiative 3 tahun 2021. Selama ini perusahaan-perusahaan itu selalu membuat laporan bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana operasi mereka, supaya laporan ini diberitahukan, dibaca ke masyarakat yang mempunyai interest terhadap perusahaan tersebut. Dengan membaca itu, mereka juga akan tahu apa perusahaan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang membuat laporan-laporan tersebut. Tetapi di tahun 2021 mereka menambahkan bahwa tidak cukup hanya laporan. Laporan itu diperlukan juga ada stakeholder engagement, di mana keterlibatan masyarakat itu menjadi kompas dan menjadi moral bisnis, tidak hanya sebagai pelengkap. Jadi aturan-aturan itu juga tetap ada, tapi stakeholder engagement adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Lanjut, Mas Raffi. Mas Raffi. Oh ya. Nah, kalau kembali tadi dengan judulnya The Unseen Governance, apa sih unseen governance atau tata kelola yang tidak terlihat? Selama ini kan kita selalu melihat tata kelola Kabur di itu layar, Mas. yang selalu di... Halo, Kabur gimana? di layar. Terus Belum Iya, kelihatan ya? gimana Oke, Bu? sudah. Udah bagus. Oke, ya. Mungkin agak terlambat aja dikit tadi. Eh, Tata kelola yang tak terlihat itu, yang kita maksudkan dengan unseen government itu, selama ini tata kelola kan yang kita ngerti adalah struktur organisasi, kemudian proses satu perusahaan, kemudian prosedur-prosedur yang membuat perusahaan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan seharusnya. Tetapi ada juga struktur yang informal, bukan hanya dari struktur formal saja. Apa itu? Adalah integritas. Maaf suara saya oke, karena sedang agak gangguan di sini. Ya Lumayan formal, oke Pak. tapi juga informal nih, gitu. Informal itu apa aja? Integritas, empati, kepercayaan, dan hubungan yang transparan antara perusahaan dengan stakeholder yang ujungnya akan menciptakan legitimasi untuk beroperasi dan daya tahan perusahaan dalam beroperasi. Jadi tidak hanya misalkan, oh dia hanya bayar pajak, oh dia ada aturan yang dimana orang hanya melakukannya seperti robot. Nah, jadi kalau dengan semua tadi struktur formal dan ditambahkan struktur informal tadi, yang kita katakan unseen governance, perusahaan itu akan menjalankan kegiatannya dengan baik, dengan sustain, dengan bermanfaat, mendapatkan manfaat baik pemerintah semua pihak. Jadi pemerintah itu akan mendapat manfaat dari perusahaan ini, begitu juga masyarakat atau maksudnya begitu juga perusahaan akan mendapatkan manfaat dari stakeholdernya. Sehingga dengan kedua sisi yang saling mengisi, perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Itu sih, jadi inti kita unseen government itu adalah bukan hanya struktur formal, tetapi adalah nilai-nilai yang tidak terlihat, yang dilakukan oleh para pekerja untuk menjalankan perusahaan itu, sehingga perusahaan itu bukan hanya baik secara struktur, secara proses, tetapi juga perusahaan itu baik secara hubungan dan kepercayaan kepada semua pihak. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau kita tanya siapa sih stakeholder kita, setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap eh, kegiatan, mereka tuh pasti ada tujuan. Nah, dalam menjalankan tujuan mereka,
mereka tuh berinteraksi dengan berbagai pihak. Tentunya dalam menentukan stakeholder kita, kita harus tahu. Misalkan perusahaan itu berada di lokasi daerah pertambangan, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan. Siapa stakeholdernya? Masyarakatnya sekitar operasi tambang tersebut. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat yang membuat regulasi, yang mengawasi. Kemudian karyawan dari perusahaan itu sendiri, karyawan itu bisa masyarakat setempat, bisa juga masyarakat dari luar, bisa juga karyawan itu yang berada di kantor pusat, misalnya di Jakarta. Kemudian pemasok, supplier atau kontraktor, itu juga adalah stakeholder kita, stakeholder perusahaan itu. Bayangin kalau misalnya satu perusahaan yang punya pegawainya 5.000 orang, tetapi dia juga ada kontraktor yang menunjang perusahaan itu beroperasi sebanyak 10.000 orang. Misalkan para kontraktornya atau pemasoknya tidak berjalan dengan baik. Tentunya perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik juga ininya, operasinya. Tetapi kalau mereka menjaga suatu proses yang membuat hubungan-hubungan itu bisa interaktif, bisa saling percaya, ini juga akan menjadikan satu apa perjalanan perusahaan yang baik. Nah, setidaknya stakeholder itu bukan hanya orang, bukan hanya perusahaan. Media pun adalah stakeholder. Karena media itu juga akan menjadi corong bagi perusahaan, memberi informasi kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang yang tertarik dengan perusahaan itu, bagaimana perusahaan itu beroperasi. Begitu juga perusahaan juga akan mendapatkan informasi bagaimana info-info dari media sekitar, bagaimana info-info dari masyarakat, respon-respon masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Jadi dengan tahu objektif kita melakukan kegiatan, kita akan bisa mendapatkan siapa stakeholder kita. Tanpa itu, kita tidak tahu. Jangan sampai kita memikirkan bahwa ada stakeholder yang penting, ternyata dia tidak ada pengaruhnya ke perusahaan. Ada yang stakeholder yang penting, eh, ternyata kita tidak bisa membaca siapa yang penting itu. Dengan kita tahu tujuan kegiatan kita, kita akan bisa menentukan siapa stakeholder tersebut. Eh, Lanjut, Mas. Nah, selama ini dengan ada selama ini aturan-aturan itu seolah hanya diikutin, jadi eh, semua orang baik stakeholder ataupun perusahaan itu sendiri itu kayak jadi eh, diatur oleh sistem tadi, diatur oleh governance yang ada, aturan-aturan, struktur organisasi, proses-proses di perusahaan. Mereka ngikutin aja. Kadangkala kita melihat mereka itu menjadi robot. Nah, dengan ditambahkannya stakeholder engagement, stakeholder management dalam menjadi unseen governance, orang itu lebih apa ya, tidak hanya menjalankan satu proses, tapi juga hatinya juga adalah bagian dari kegiatan tersebut. Nah, kalau kita lihat AA 1000 SES, apa itu? Jadi adalah satu aturan accountability nomor 1000 tentang still stakeholder engagement standar. Nah, di standar ini eh, ternyata juga semua perusahaan-perusahaan itu bisa membaca ini apa aja yang harus dilakukan dalam rangka membangun hubungan dengan masyarakat. Dengan stakeholder engagement ini, bukan hanya perusahaan beroperasi, juga kalau kita bisa lihat di program TJSL, ini bisa jadi bagian dari apa itu stakeholder engagement juga. Bahkan untuk pegawai, untuk mahasiswa, untuk masyarakat, ini juga stakeholder engagement standar ini bisa dipakai bagaimana kita berhubungan dengan baik kepada pihak-pihak di sekitar kita. Bagaimana kita juga bisa ikut terlibat dalam proses-proses kegiatan sehari-hari di, di lingkungan kita. Jadi kalau semuanya pihak ini menjalankan stakeholder engagement dengan cara yang benar, dengan
proses yang benar, dengan apa itu tahapan yang benar, kita itu apa ya? Indonesia ini bukan hanya perusahaan yang maju, bukan hanya masyarakat, negara pun akan maju. Sehingga tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas di 2045 itu akan menjadi eh, apa akan terjadi dan Indonesia akan jadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, pemerintah itu tidak hanya mengatur, semua pihak harus dilibatkan. Nah, dengan pihak dilibatkan itu mereka adalah bagian dari semua eh, apa tuh bagian dari kehidupan ini, bagian dari kemajuan negara ini, dan menjadikan satu perusahaan yang bekerja sama dengan masyarakat itu menjadi resilience, lebih tahan, lebih kuat, lebih lebih apa ya, lebih lebih maju itunya, akan jadi lebih baik lah. Lagi Pak Mas Raffi. Nah, dalam eh, ternyata di dunia mereka tuh secara teratur memonitor, kemudian mengkapitalisasi, mendokumentasikan bahwa 72% organisasi mengaitkan kepercayaan dengan resiliensi operasional. Jadi ternyata tidak hanya harus ngikutin proses-proses yang tertulis. Dengan melakukan engagement, itu akan terbangun kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dibangun lewat konsistensi, transparansi, integritas yang kita lakukan melalui hati. Jadi tidak hanya ikut prosedur. Transparansi akan bisa berjalan bila dijelaskan dengan baik, bisa bisa kalau juga bisa diterima setelah dengan apa dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Dengan masyarakat yang mengerti, muncullah integrasi yang baik, integritas yang baik. Dengan kita menjalankan satu proses yang bagus, yang konsisten, timbullah kepercayaan secara umum. Nah, dengan kepercayaan secara umum ini adalah kapital. Trust capital ini jadi modal. Modal itu tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa kepercayaan. Bayangin, eh, banyak perusahaan-perusahaan itu di Indonesia itu beroperasinya tidak mudah. Kalau di luar negeri, selama dia bayar pajak, kemudian dia ya, kemudian aturan-aturannya semua diikutin, sudah selesai. Enggak itu. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Ada budaya masyarakat yang harus mereka hormati. Ada lingkungan-lingkungan kita di mana kita terdiri dari ribuan pulau dengan apa banyak eh, berbagai macam apa apa tentang hal lingkungan dan apa eh, apa tuh ya, sorry maaf sampai lupa saya. Eh, Flora fauna, kemudian juga kondisi lingkungan udara, kemudian berbagai cara. Ini menjadi tantangan yang baru. Tetapi kalau perusahaan itu melakukan engagement dengan baik, akan menjadi trust apa aja yang jadi modal modal apa ya modal kepercayaan. Ini sebagai contoh lah. Kami dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan asing. Perusahaan itu sangat benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarnya. Jadi dengan kami melakukan itu dengan baik, sehingga timbul kepercayaan bahwa perusahaan ini benar-benar menjaga masyarakat. Perusahaan ini tidak merugikan masyarakat. Perusahaan ini selalu memperhatikan dan membantu masyarakat. Nah, ini adalah modal, modal sosial, modal strategis bagi perusahaan untuk beroperasi. Nah, dengan seperti kepercayaan ini, kami dapat kemudahan. Coba dilanjutin, Mas Raffi, di halaman selanjutnya. Nah, modal kepercayaan ini kita membantukan bahwa kita tuh bisa bergerak lebih enak lagi. Salah satu yang di sini ada share value dan resiliensi.
Dengan modal kepercayaan ini, kami bisa membangun satu program-program yang saling menguntungkan, yang memudahkan masyarakat juga untuk mendapatkan benefit dari kami. Program-program itu, kalau yang kita lihat sekarang nih, udah mulai banyak, adalah creating share value. Jadi saya cerita sedikit, perusahaan itu setelah menjalankan dengan baik, kemudian melakukan komunikasi dengan baik, dia membuat program yang menjadikan perusahaan itu untungnya lebih banyak, tapi di sisi lain masyarakat pun juga mendapat keuntungan. Sebagai contoh begini, perusahaan itu melihat bahwa setiap tahun mereka tuh harus merekrut pegawai. Nah, kalau mereka merekrut pegawai yang hanya pintar saja, masyarakat di sana akan tertinggal karena orang pintar-pintar dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri pengen masuk ke situ. Mereka yang datang itu adalah orang-orang pilihan. Bagaimana nih? Mumpung masyarakat juga punya apa tuh kemauan untuk menjaga kita, kemudian masyarakat sadar bahwa perusahaan ini juga selalu membantu. Nah, kita buat sekolah, tuh, politeknik waktu itu. Dengan dibuat sekolah ini, kita masyarakat sekitar itu bisa belajar, bisa mendapatkan pendidikan tinggi, bisa mendapatkan tata cara yang tidak kalah, pendidikan yang tidak kalah dengan tempat-tempat lain, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia juga. Nah, dari situ masyarakat ini yang siswa-siswanya sekolah yang tamat kita kita hire. Jadi kami tidak perlu lagi membuat program-program khusus dengan meng-hire mereka menjadi pegawai. Mereka mendapatkan pendapatan yang baik, mereka bisa membangun desanya, membangun daerahnya, membangun kampungnya. Ini memperkuat apa resiliensi kami juga. Jadi eh, istilahnya dengan kita punya kepercayaan, dengan punya modal engagement, ditambah lagi dengan membangun share value tadi, kehadiran perusahaan itu makin kuat. Kehadiran perusahaan itu makin makin terasa benefitnya. Dan bagi perusahaan, dia tidak mengeluarkan uang, dia berinvestasi untuk menjadikan perusahaan itu lebih maju. Sedangkan masyarakat merasa ada bantuan dari masyarakat ini, dari perusahaan. Perusahaan masyarakat tuh yang tamat tidak harus semuanya bekerja di perusahaan, tapi karena dia punya punya kemampuan, punya education, dia bisa bekerja di tempat lain. Karena selama dia belajar tuh dia dapat kesempatan untuk magang, dia juga dapat kesempatan untuk apa ya berorganisasi, bagaimana value perusahaan, aturan-aturan perusahaan, sehingga dia punya standar yang bagus pada saat dia tamat dengan mudah atau dia punya opportunity untuk mendapatkan pekerjaan dimanapun di seluruh Indonesia ini. Itu lanjut lagi. Nah, ini dampak langsung pada operasi. Jadi karena kita punya engagement yang baik, kemudian juga kita menimbulkan saling pengertian, istilahnya trust capital tadi berjalan dengan baik. Ini perusahaan itu misalkan mendapatkan perizinan lebih cepat. Izin itu ada izin yang tertulis, ada izin yang tidak tertulis juga. Nah, izin tidak tertulisnya tidak terjaga. Bahkan masyarakat itu seolah-olah menjadi pagar bagi perusahaan untuk menjaga keamanannya. Masyarakat tidak mau perusahaan itu terjadi apa-apa, sehingga kalau ada gangguan atau bakal gangguan, mereka melaporkan. Nah, ini juga akhirnya kan mengurangi kos kita. Mengurangi, kita tidak perlu panggil polisi banyak, panggil security banyak, karena ini juga bekerja sama dengan masyarakat. Jadi resiko-resiko sosial menurun. Kemudian loyalitas meningkat. Dengan engagement, engagement itu apa ya? Hubungan timbal balik ya kedua belah pihak. Jadi adaptabilitas perusahaan, kemudian kepercayaan investor juga terhadap perusahaan ini jadi bagus. Dengan investor yang percaya lebih banyak, investor tidak segan-segan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut karena dia percaya bahwa perusahaan ini bisa membawa hasil yang baik dengan punya adaptasi yang bagus, yang mudah diterima oleh masyarakat, sehingga operasinya akan berjalan lancar secara apa ya, secara langsung maupun tidak langsung. Itu itu manfaat konkretnya
Belum lagi manfaat-manfaat lain yang tidak kita lihat. Branding perusahaan itu menjadi lebih baik. Kemudian biaya juga akhirnya lebih murah bagi perusahaan itu. Karena program-program tadi yang tadi ada share value tadi, dia seolah-olah mengeluarkan uang, tapi sebenarnya menguntungkan perusahaan di sisi lain. Tidak perlu banyak. Dalam meng-hiring pegawai, dia tidak perlu ongkos yang terlalu luas karena calon-calon pegawai yang akan di-hire-nya itu udah dilihat dari sejak awal kuliah gitu. Orang-orangnya bagus udah akan tercatat gitu. Itu lanjut lagi Mas Raffi. Nah, meskipun meskipun kita selalu melakukan engagement dengan baik, tapi ternyata tantangan itu dan peluang itu ada. Tantangan terus terjadi, apalagi dengan zaman digital sekarang ini. Bayangin 10 tahun yang lalu, kalau ada apa-apa, berita itu akan muncul di koran atau lewat rumor-rumor di masyarakat. Tapi dulu koran sangat, sangat, sangat penting. Sekarang ini informasi itu bisa muncul dari Instagram, dari Facebook, dari WA Group, dari apa orang yang masukin di YouTube. Ini jadi tantangan kita. Kita sudah membangun hal-hal kebaikan, eh, tapi masih apa tuh dengan perubahan-perubahan tuh kadang-kadang seolah-olah eh, apa yang kita lakukan tuh bisa jadi negatif, sehingga potensi trust yang sudah kita lakukan tuh menjadi turun. Kemudian juga regulasi pemerintah yang mungkin muncul, ekspektasi masyarakat itu bertambah. Bahkan dulu yang punya perhatian, misalkan perusahaannya ada di Sumatera, di Medan misalnya. Masyarakat di kota Medan yang punya perhatian. Tetapi bisa jadi masyarakatnya di Sumatera Selatan memberikan juga menunjukkan apa respon pendapat bagaimana mereka terhadap perusahaan itu. Itu jadi tantangan itu makin besar sekarang. Tetapi juga peluang tuh untuk menyelesaikan selalu ada dari berbagai kondisi, dari berbagai eh, hal-hal. Sebenarnya peluang yang paling besar itu adalah engagement, adalah stakeholder management, adalah bagaimana perusahaan itu membangun komunikasi kepada stakeholdernya. Nah, eh, jadi dengan melakukan engagement tadi bisa memperbaiki reputasi, bisa melakukan inovasi-inovasi, bisa menjadikan masyarakat itu adalah partner. Dan bagi masyarakat, perusahaan juga menjadi partner yang besar, sehingga peluang-peluang untuk memperbaikinya tetap ada, meskipun tantangan tambah besar. Ada ada langkah praktis lah yang paling simpel. Pertama, memang kita harus tahu tujuan perusahaan kita. Dari itu kita tahu berapa sih pemetaannya, bagaimana pemetaan stakeholder, siapa aja orang yang terlibat dengan kita. Sudah kita tahu, sudah kita petakan, bagaimana mekanisme berhubungannya. Apakah kita ketemu seminggu sekali, atau ketemunya lewat forum, atau cukup kita buat satu berita. Nah, ini harus ada strategi integrasinya untuk dalam rangka buat laporannya itu. Sehingga setiap langkah itu bisa berharga. Setiap langkah itu strategik. Nah, ini yang kami tambahkan lagi. Kalau kita membuat langkah-langkah strategik, sebaiknya kita buat laporan, buat record. Karena langkah-langkah itu akan dimonitor lagi berapa tahun ke belakang dan menjadi acuan untuk laporan-laporan ke depan dan langkah-langkah ke depan. Itu, jadi apapun kalau kayak kita punya catatan sehingga tahu kalau kelemahan kita, sehingga kita bisa menghindari kelemahan kita ke depan. Terus kita tahu juga kekuatan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi apakah kekuatan itu bisa kita pakai terus-menerus sampai masa mendatang. Itu lanjut lagi terakhir ini sudah tinggal satu dua lembar. Lanjut Mas Raffi. Oh ya ini sebelum itu eh, kalau kita lihat ya oil and mining industri itu paling banyak menghadapin isu-isu dinamika.
Bayangin dulu misalnya waktu mereka membangun lokasi tersebut tidak ada orang di daerah sana. Tetapi dalam 20 tahun daerah mereka itu menjadi kayak kota bahkan. Nah, sedangkan mereka itu salah adalah industri ekstraktif. Seringkali terjadi dispute dengan masyarakat. Karena dulu mereka tidak ada ketemu orang, hanya beberapa orang. Sekarang setiap langkah mereka di jalan-jalan yang mereka pakai ya duduk di sekitarnya ada rumah, ada kegiatan masyarakat. Nah, itu mereka harus secara bertahap selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungan sehingga perusahaan itu bisa beroperasi. Bayangin aja, perusahaan minyak itu dari tahun 50, tahun 60-an sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Perusahaan tambang juga di Freeport, di apa tuh di NTB, di Kalimantan, mereka berjalan dengan baik karena mereka melakukan adaptasi secara teratur sehingga eh, tidak melupakan untuk perbaikan secara bertahap dan dengan melakukan hal tersebut mereka bisa bertahan, bisa beroperasi dengan baik. Tentunya memang bukan berarti semua masalah selesai. Masalah akan dihadapin, dicari dengan penyelesaian dengan baik secara bertahap. Oke, satu lagi Pak, Mas Raffi. Nah ini wrap up-nya. Jadi saat ini kepercayaan kini menjadi komoditas paling langka. The unseen governance menegaskan bahwa kekuatan sejati perusahaan bukan hanya terletak pada aturan-aturan, tapi pada hubungan dan nilai. Bagaimana mendapatkan hubungan dan nilai tersebut? Melalui stakeholder management. Stakeholder management adalah fondasi spiritual dari corporate untuk mencapai resiliensi. Itu saja kalau ada pertanyaan, eh, silakan. Ini sekilas yang saya jelaskan tentang unseen governance yang punya kaitan sekali dengan stakeholder management. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Silakan bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat atau mungkin langsung raise hand di unmute, boleh dipersilakan. Nah, sambil menunggu mungkin Pak izin sebagai diskusi apa ya, Pak Iwan Ya, sebagai seseorang yang sudah expert lah di bidang ini gitu ya Pak ya. Ketika saya punya apa namanya sedikit inilah apa namanya kebingungan mungkin lah ya. Ketika kita berada di satu tempat nih Pak, kita punya program katakanlah program pemberdayaan, community development, CSR dan lain-lain. Di tempat kita perusahaan kita beroperasi gitu Pak. Kan itu ada ring satunya ya Pak ya. Ring satunya ya, tuh di mana stakeholdernya banyak-banyak nih, maksudnya bermacam gitu, diversitas stakeholdernya banyak gitu, dan pasti beda-beda pikirannya tuh ya Pak ya, dan mungkin gimana sih Pak cara kita kan dari perusahaan nih mewakilkan perusahaan, kita punya perspektif perusahaan gitu, kita ngebawa perspektif perusahaan dan kita bisa nyatuin berbagai perspektif gitu Pak, dari mulai dari desanya, terus masyarakatnya, terus dari kita sebagai perusahaan, swasta, NGO dan lain-lain, supaya kita tuh bisa bareng gitu, punya perspektif yang sama. ya. Dengan pengalaman yang pernah kami lakukan, tentunya pertama kita membangun engagement kepada stakeholder kita tadi, ke masyarakat, ke media, ke pemerintah setempat, polisi, TNI, tokoh agama, misalnya. Kemudian juga sama dari universitas. Nah, setelah kita sudah punya hubungan baik, barulah kita melakukan social mapping. Social mapping itu kita ajak juga pihak-pihak tadi, jangan kita lakukan sendiri. Mereka juga adalah bagian dari yang untuk map tersebut. Dari social mapping itu hasilnya kita bicarakan bersama. Prioritas mana yang akan bisa kita pakai? Karena tidak semua
eh, program itu bisa dijalankan seperti yang Mas Raffi bilang tadi. Misalnya ada 20 program yang diinginkan, nggak mungkin Hmm, dilakukan. iya, iya. Dengan kita diskusikan sama-sama, mungkin dipilihlah 3 atau 4 program yang paling besar benefitnya, yang paling banyak diterima, yang paling menguntungkan masyarakat dan perusahaan. Nah, itu bukan berarti program-program lain itu ditinggalkan, tapi program yang utama dulu bisa diselesaikan. Eh, Biasanya seperti itu. Tentunya pasti butuh proses, butuh tektok-tektok bolak-balik, butuh kesabaran juga supaya hasil yang kita inginkan itu tidak serta-merta eh, hanya memenangkan masyarakat, tapi untuk seluruh pihak juga. Itu Mas Raffi. Setuju, 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 setuju Pak, setuju. Jadi Hmm. ya nemuin titik temu itu apa ya antara berbagai stakeholder itu gitu Pak. Dan kuncinya tadi sih Pak saya mention sabar gitu ya pelan-pelan satu-satu datengin satu-satu gitu Ya, ya Pak ya. Oke. nah Em, ada tambahan lagi nih. ya, Seringkali kita itu kan melihat masyarakat tuh adem aja. ya betul betul. Begitu kita tawarkan program, ribut mereka. Ternyata ada konflik di antara mereka itu. Konflik itu tidak terlihat, tapi terasa gitu. Nah, dengan kita menjadi membangun hubungan yang baik, akan muncul sehingga konflik itu bisa diselesaikan. Dengan diselesaikan, program-program tadi akan berjalan dengan lebih mudah dan lebih baik. Baik, baik, baik. Itu kira-kira. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, ini ada dari Pak Edi, Pak Iwan. Silakan Pak Edi, ada yang ingin dipertanyakan? Boleh Ya, langsung di, ya, ya, makasih Mas Raffi. Menarik apa yang disampaikan Pak Iwan ya, Pak. Pertanyaan saya mungkin langsung saja, apakah ada perbedaan terkait dengan perusahaan swasta atau lembaga pemerintah, Pak? Karena kan kita melihat kalau lembaga pemerintah tuh regulasinya banyak, Pak, dan itu nggak mudah untuk meyakinkan pimpinan bahwa apa yang kita lakukan terkait lingkungan ini nanti akan berpengaruh langsung ke kantor istilahnya. Karena kan kalau yang di swasta kan sangat agile ya Pak. Jadi mungkin lebih adaptif lah kalau saya membandingkan. Terus yang berikutnya lagi, para stakeholder di dalam juga kan kalau dari pimpinan belum berkenan melaksanakan apa yang jadi keinginan bahasanya mungkin button up ya Pak. Kalau top down itu kan biasa. Problemnya kita juga meyakinkan pimpinan nggak mudah atau kebalikannya malah justru pimpinan memberikan arahan terkait dengan langkah-langkah menggandeng penduduk sekitar untuk merasa perusahaan kita bermanfaat. Nah, itu seperti apa, Pak? Karena kan tidak mudah tuh, Pak, regulasi-regulasi yang ada di lembaga kementerian kementerian dan lembaga sehingga kita seperti mau maju atau meyakinkan pimpinan nggak mudah. Bagaimana tuh Pak? Apakah ada perbedaan Pak dalam melaksanakan program-program yang berkaitan sama CSR ini? Makasih Pak. Iya, saya coba jawab ya Mas. Saya dulu sempat di perusahaan swasta asing. Ternyata juga aturan-aturannya tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata ketat juga Mas. Apalagi perusahaan asing itu punya punya kantornya itu di luar negeri, dia punya penjual saham di mana-mana, sehingga setiap langkah kita tuh harus lapor. Karena begitu kita salah, itu jadi disorot mempengaruhi harga saham di sana. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah ini ada aturan-aturan yang birokrasi membuat itu tidak mudah. Nah, pengalaman ya, tidak ada yang cespleng mas. Jadi kami seringkali menghadapi, oh enak bener ya Pertamina misalnya PLN karena dia perusahaan pemerintah lebih fleksibel. Kami merasa gitu. Kami kok jadi kaku bener. Tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan itu enak bener ya swasta ya bisa langsung A B C D. Nah dalam perjalanannya begini bahwa tadi pada saat kita engage masyarakat kita juga tidak lupa menjelaskan kami ada keterbatasan A B C.
Begitu juga kami, itu yang pemerintah, pihak perusahaan BUMN lah, menjelaskan seperti itu. Begitu juga kami perusahaan swasta, kami tidak bisa mengganti ini apa mendahului pemerintah. Kami juga dalam program kami akan kulon dengan Musbangdes, musyawarah kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Nah, itu kita jelaskan, Mas. Selama itu belum jelas, jadi masyarakat tuh menganggap, oh kamu jalan sendiri ya. Tapi memang dapat bisa didapat kejelasan kalau kita ajak mereka dari awal. Dari awal itu sehingga mereka tahu bahwa kita memang punya niat baik, kita ada rencana, meskipun rencana kita ada keterbatasan. Tapi memang ya namanya ketemu orang, Mas. Pasti tidak mudah, pasti ada itunya. Tapi dengan kita menjalankan dengan konsisten, kita tunjukkan bahwa ini program ini ada manfaat, yakin program itu jalan. Tapi juga memang program itu tidak bisa kita lakukan cuma setahun. Kita harus pikirkan benar program itu mulai gimana, dan pada saat program itu selesai, jangan tiba-tiba ngilang gitu, Mas. Memang dipikirkan misalnya berapa bulan sebelumnya itu bahwa programnya akan berakhir, tentunya tidak ada lagi bantuan. Kita harapkan masyarakat yang sudah mulai mandiri, nah itu harus kita jelaskan. Sehingga mereka tahu, tiba-tiba kalau kita stop, loh kok programnya stop katanya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang saya lihat tuh bukan program besarnya, program kecil-kecilnya itu yang membuat terganggunya hubungan kita ke depan nanti sehingga program CSR itu tidak berjalan dengan baik. Kira-kira itu. Oh ya, satu lagi tambahan tentang top down. Eh, Seringkali memang ada juga setelah kita libatkan masyarakat kita nggak dapet intinya. Nah, akhirnya kita tuh top down, tapi top down tuh tidak harus dengan perusahaan kita. Kita ada berkonsultasi dengan pemerintah. Top down lewat pemerintah bisa juga itu. Terkadang-kadang kita merasa Pak Bupati pengen program dia jalan, tapi sebenarnya kan sekarang tuh tidak semuanya harus lewat bupati, lewat sekdanya, lewat lembaga apa, lewat LSM di sekitar itu juga bisa jadi top down itu eh, tidak berarti semuanya salah, tapi bottom up juga kadang-kadang kita dapat usulan bottom up tapi nggak bisa dilaksanakan, Mas. Karena kondisi tertentu perusahaan, keterbatasan di perusahaan, regulasi di perusahaan. Itu jadi ya memang ada dua sisi, ada yang saat top down, ada bottom up, ada yang dicampur. Saya tidak bilang semuanya pasti gitu, tapi yang jelas komunikasi yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik. Intinya gitu. Terima kasih. Ada lagi silakan. Jadi lebih ke konsisten ya Pak. Jadi Iya, konsisten dan follow up mungkin kali ya. Karena kan ya, kadang-kadang kita biasanya hanya di awal saja tuh semangat Pak. Setelah itu ya, pendampingannya jadi lemah. Mungkin kalau di pemerintahan kan terkait alokasi anggaran Pak, apalagi sekarang efisiensi. Kita di sama Pak gitu lemah, ya. iya, maksud saya kan Eh, yang sedang digaungkan oleh pemerintah sekarang kan efisiensi Pak. Dan itu sangat mm-mm. berpengaruh Sangat terhadap, berpengaruh iya, jelas. sangat berpengaruh karena ada satu yang tidak boleh kita turunkan terkait kualitas pelayanan Pak. Itu kan tantangannya luar Iya, biasa. Itu luar Pak. biasa. Iya, Duitnya nggak iya. ada, tapi kualitasnya harus sama kan gitu. Yes, like that lah Pak. Makasih Pak Iya. Iwan atas ininya pendapatnya. Makasih. Iya, iya mungkin tidak bisa jawab langsung Mas, tapi dengan pengalaman itu konsistensi, kemudian kita kita jujur dengan masyarakat. Inilah kondisi kami seperti ini. Dia juga mau kok nerima. Rugi deh mereka menolak kita sebenarnya. Akhirnya mereka nutup diri itu rugi mereka. Padahal hubungan itu tidak hanya dalam bentuk bantuan. Ada kalau kita baik sama dia, mereka baik sama kita, bisa nunjukin, oh di situ Pak ada beasiswa. Oh, mungkin Pak di situ ada yang kita kenal, Bapak mungkin bisa menghubungin. Hal-hal seperti itu menambah menambah kekuatan kita. Dan juga masyarakat ternyata banyak juga punya kekuatan yang menguntungkan perusahaan secara langsung dan nggak langsung. Itu Mas, makasih. Ada lagi silakan. Baik, mungkin yang raise hand terlebih dahulu ya, Pak Iwan. Silakan Pak Ya, Agustiono, langsung di unmute saja.
masih di mute ya, Pak? Dan, Oke, silakan. udah, oke, makasih. Selamat pagi Bapak. Makasih Mas Pagi, Raffi, Pak. makasih dengan Pak Iwan. Terima kasih atas pemaparan yang cukup bagus dan sangat memberikan pencerahan. Pak Iwan terkait dengan stakeholder management ya Pak, terkait di bidang CSR. Nah ini kadang-kadang kami di pelaku CSR di lapangan ini kadang-kadang kami membingungkan dengan kadang-kadang kami dibangun oleh regulasi-regulasi yang top down Pak. Itu yang pertama karena kita pasti dalam membangun stakeholder management kan kita juga melakukan social mapping ya Pak ya. Pak Iwan ya, social mapping dan kami pastikan lebih yang diutamakan di ring satu, ring 2. Nah, ini kadang-kadang kami harus berbenturan kepada ring 3, ring 4, Pak. Mungkin ring satu, ring 2 itu wilayah terdampak lah, Pak ya. Wilayah Ya. terdampak kita. Eh, ring 3, 4 wilayah yang tidak terdampak tapi mempengaruhi lah, Pak. Mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi. Ya kan itu. Nah, pada saat kita melakukan social mapping, Pak, ternyata kebutuhan itu banyak diserap yang ring 3, 4, Pak. Sebetulnya karena nanti dialihkan itu ke apa? Ke program-program yang sifatnya program pemerintah gitu loh, Pak. Apalagi sekarang ini dengan tadi yang disampaikan Pak Iwan sebelumnya ya, dengan banyaknya daerah-daerah yang apa namanya dana APBD-nya sudah dikurangin oleh pemerintah pusat. Ini mereka sudah mengambil inisiatif untuk dana-dana CSR itu masuk ke pemerintah kabupaten, Pak, agar menjadi masukan program-program pemerintah. Nah, ini yang kadang-kadang kami butuh masukan dari Pak Iwan bagaimana caranya? Apakah kami memang lebih mendahulukan di ring satu, ring 2, Pak, yang sesuai dengan kebutuhan kita atau kami juga harus mengikuti apa yang maunya ring 3, ring 4, Pak Iwan gitu. Ini kadang-kadang kami butuh masukan dari Pak Iwan dalam rangka kami nanti menerjemahkan program-program kami, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, terima kasih. Persis, Mas. Jadi, ya, Mas Agus, dulu kan kalau ring satu udah pasti kita bantu lah gitu. Tapi pada saat kita misalnya meeting di daerah dengan pemerintah kabupaten, dengan tokoh-tokoh masyarakat sana, mereka tuh nuntut juga. Kok hanya ring satu saja yang dibantu? Kami ini lebih susah katanya dari ring satu. Ring satu tuh sudah enak. Pegawainya udah kerja di sana katanya. Kemudian juga bantuan lebih banyak. Kami nggak dapat apa-apa, dapat debunya Hmm. doang katanya. Hmm. Nah, itu memang apalagi dengan dana terbatas ini menjadi lebih tidak apa menjadi tidak lebih mudah gitu, bahkan jadi Hmm. lebih sulit. Mereka memaksakan bahwa lebih banyak program-program yang harus disediakan. Tapi juga kan sebenarnya ada info bahwa pemerintah memang membatasi dana. Jadi mereka tahu. Hanya saja memang kita harus libatkan pihak-pihak lain di pemerintahan untuk sama-sama. Kalau kita nol sama sekali, Mas, agak berat nanti. Ya. Jadi kadang-kadang ring 3 itu mungkin tidak langsung. Tapi kalau jalan ke kita sekali-sekali lewat sana ditutup, repot kita kan akhirnya kayak di blokade gitu. Kita usahakan dicari program-program ya dengan kerjasama dengan pihak pemerintah untuk membantu mereka dan tentunya memang harus keluarkanlah dana meskipun sedikit tapi menunjukkan kita ada perhatian. Barangkali itu tidak bisa menjawab langsung karena ring 3 itu biasanya lebih luas lebih banyak. Tapi nanti paling nggak ini ada oh perusahaan ini punya perhatian juga. Kalau mungkin misalkan gini di ring 3 tadi, tentunya di ring 3 itu ada perusahaan lain yang berada di situ. Apa misalnya dia butuh dana misalnya 100 juta. Kita bantu 10-20 juta misalkan di situ. Sisanya dari perusahaan yang berada di situ. Jadi kita tidak diberatkan, tetapi di sisi lain kita juga bisa bisa memberi kontribusi, Mas, gitu. Kadang kalau kami dulu gini, misalnya daerah Ring 3 tuh kita nggak bisa ngasih apa-apa, tapi kami bantu misalnya perbaikan jalan. Eh, Kebetulan jalan perusahaan tuh lewat situ juga. Karena kalau perusahaan itu jalan itu baik, operasional kita lancar. Kita bangunkan komunikasi, oh jembatan, jalan kami bantu ya. Hmm. Jadi mereka juga merasa, oh jalan di daerah mereka apa bisa baik. Nah itu tidak harus dari CSR-nya, jadi program operasional yang bisa kita tempelkan dengan CSR. Hmm. Kira-kira pengalaman kami seperti itu. Hmm. Kemudian juga
apa ya, yang jelas bantuan-bantuan kecil memang harus ada, misalkan ya donasi-donasi eh, yang strategik tapi menunjukkan kita punya perhatian. Kadang-kadang donasi itu memang bukan CSR, tapi donasi itu adalah salah satu cara untuk membangun komunikasi, untuk Hmm. membangun saling menghargai. Barangkali itu Mas, apa tidak tidak langsung menjawab, tapi kira-kira pengalaman kami seperti itu dan cukup cukup bisa berhasil. Tetapi memang dengan dipotong budget ini, kami juga sempat merasakan teman-teman itu merasa, waduh katanya ini apa masyarakat tekanan makin tinggi, Mm-mm. kemudian kami juga nggak bisa mengeluarkan, tapi untungnya ini kan terjadi bukan di perusahaan kita aja, di seluruh perusahaan. Betul, Nah, betul. jadi pemerintah juga eh, ada apa istilahnya itu bantu juga lah pasti, nggak Mm. lepas tangan gitu untuk Iya. menjelaskan hal ini. Iya. Itu Mas Iya, Agus. iya, Pak Iwan memang benar Pak Ya. Iwan sependapat karena dengan Hmm. apa kita sudah mulai tarik nih dana-dana CSR kita itu dimasukkan ke dalam rencana RPJMD daerah gitu. Nah ini kadang-kadang yang mengusik kita gitu. Nah, akhirnya kan kita program-program yang seharusnya kita manfaatkan buat ring satu ring 2 kita ya kadang-kadang apa harus kita tarik ke atas begitu Pak. Mungkin itu terima kasih Pak Iwan atas Ya, pencerahannya. oke, terima kasih, semoga bisa membantu. Ada lagi, Eh, silakan. Baik, tadi ada pertanyaan, cuman izin pakainya ke ada terhapus atau dihapus gitu ya. Mungkin bisa dikirimkan lagi tadi yang bertanya dan mungkin ke pertanyaan yang dari Ibu Anastasia Indriani, Pak. Selamat pagi Pak Iwan, mekanisme engagement yang praktis dan kiat yang harus dilakukan agar berhasil, elemen yang utamanya apa ya Pak? Nah, ini mekanisme engagement yang praktis dan kiat yang harus dilakukan agar berhasil, elemen utamanya apa nih Pak? Eh, Elemen pertamanya konsisten, Mbak. Dan juga kita harus tahu benar menempatkan diri kita. Jadi gini, kalau kita engage dengan masyarakat yang datangnya manajer terus, nanti pegawai biasa nggak dihargain. Kalau kami berusaha memberikan ada authority yang terbatas lah kepada pegawai-pegawai yang di lapangan, sehingga mereka juga punya kata-kata yang bisa memutuskan meskipun batasannya kecil. Nah, mereka akhirnya dihargai di masyarakat. Jadi kalau kita konsisten, kita juga kemudian kita juga ada yang datang tuh bisa bisa dipercaya. Jangan sampai setiap datang nanti kami tanya dulu ya ke atas. Kemudian nanti kalau yang kayak gini saya nggak bisa jawab. Nah, paling nggak di situ mereka tuh bisa menjelaskan prosesnya, tahapan-tahapannya sehingga masyarakat tahu. Misalkan mereka masih tidak percaya, oh Pak, saya harus ngadep pimpinan Bapak. Kita temenin supaya oh ya ini benar-benar bahwa si A, si B, staf lapangan ini benar-benar apa ya ini apa benar-benar mau bantu kita. Dan satu lagi juga, kita tadi harus memetakan masyarakat kita, memetakan stakeholder. Jangan sampai ada orang yang tidak penting, tapi kita treat banyak. Tapi ada orang yang penting, kita nggak treat. Nah, itu bahaya. Itu. Kadang-kadang di masyarakat itu terlihat ada, oh yang karena suaranya paling kenceng, akhirnya kita hormat ke dia. Tapi ada yang diam-diam, kita biasa-biasa aja. Padahal yang diam ini kepentingannya dan juga pengaruhnya tuh lebih besar. Itu yang harus kita jaga. Kalau kita salah gitu, kalau sempat dia ngambek, yang tadi diam tadi, itu lebih susah. Seringkali orang yang tidak ada perannya, tapi teriakannya lebih kencang. Nah, ini kita harus siasatin. Bukan berarti kita tidak harus meninggalkan, misalkan kita tinggalkan dia, enggak. Tetap kita jaga hubungannya, tetapi, oh, yang kalau kayak gini, cukup misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ketemunya. Oh, kalau yang kayak gini, kalau ada hal-hal penting, harus kita laporkan. Oh, kalau si Pak ini, kita harus minta pendapat, gini. Nah, itu harus kita tahu. dengan 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 tadi tahu pattern-pattern itu stakeholder engagement
stakeholder management dan engagement plan-nya, itu insya Allah apa itu akan berhasil. Manajer akan turun secara teratur, menghubungin orang itu. Dia juga merasa karena didatangin apa tuh, tahu tempatnya, tahu waktunya, tahu posisinya. Orang-orang itu akan merasa dihargain. Itu, Mbak. Semoga bisa membantu ini. Ada lagi silakan, Mbak. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak, kita next ke agenda selanjutnya ya Pak ya. Karena Ya, ini hari Jumat cukup, waktu Jumatnya cukup sebentar nih, apalagi yang dari Indonesia bagian eh, timur, bagian tengah gitu ya. Baik, mungkin cukup Pak Iwan untuk sesi tanya jawabnya ya Pak ya. Izin makasih. tadi saya juga sedikit ke highlight tuh dari Pak Iwan terkait authority tuh untuk staff-staff di lapangan, dan ternyata itu penting gitu ya Pak ya, biar suara mereka itu didengar lah oleh masyarakat gitu, oleh pemangku kepentingan di desa gitu ya, walaupun limitnya masih kecil gitu. Kadang saya Ya, pun ketika ke lapangan agak bingung nih terkait ini, apakah bisa saya memutuskan gitu kan, atau harus laporan ke bos dulu misalnya di Jakarta atau seperti apa. Itu jadi isu juga. Dan terima kasih tadi Pak Iwan dari wasilah pertanyaannya Ibu Anastasia tadi, saya jadi oh ternyata perlu ya gitu, kita staff itu perlu dapat authority juga. Mungkin boleh closing statement Pak sebelum diakhiri sesinya Pak dari Pak Iwan. ya. Terima kasih. Ini closing statement saya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu butuh komunikasi. Komunikasi kepada stakeholder kita. Kalau yang di kantor, stakeholder kita ada bos kita, ada kolega kita, ada kontraktor kita, kemudian juga ada regulator, pihak pemerintah. Dengan kita punya tata cara, strategi, sehingga tujuan-tujuan kita bisa berjalan dengan baik dan kerjaan kita juga bisa berjalan lancar. Kemudian juga tentunya apa ya, komunikasi stakeholder management itu harus kita jadikan apa bagian kehidupan kita sehari-hari dalam setiap langkah, karena itu akan mempermudah kita. Tentunya memang dengan dinamika yang banyak ini kita harus lebih strategik, kita harus lebih apa ya dalam setiap langkah tuh lebih meaningful gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan hal yang baik dari webinar ini. Amin, Kemudian amin, juga amin. saya juga mengucap sukses untuk teman-teman dan Amin. terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih Iwan Pak Iwan. atas paparannya, materinya, penjelasannya hari ini. Dan eh, gak kerasa udah selesai ya sesinya Pak Iwan, dan tentunya sesi ini harus terus berlanjut ya Pak ya. Pemaparan ini harus terus berlanjut, harus terus dinarasikan seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu